pemirsa. Di Astral Live Betul ya sekali. bersama Mike Band. Tapi kalau tadi sempat dikatakan lagu dari Adera begitu ya, dan kau hadir mengubah segalanya lebih indah. Semoga saja Semoga ini bisa 20 mengubah pakai soal lebih ini baik. mengubah segalanya lebih indah begitu Iya, ya. Tapi tadi memang sempat ada pernyataan yang muncul bahwa katanya kondisi hari ini baik-baik saja. Nah, tapi ternyata ada ini error juga ada di masalah sana. yang terjadi ya pemirsa, dan ternyata masalahnya adalah soal yang tertukar. Ingin tahu seperti apa? Ini dia catatannya. Tertukarnya paket soal hari pertama dengan hari kedua terjadi dalam pengambilan soal di Polsek Sukolilo, Surabaya. Hal ini dikarenakan Ketua Subrayon Panitia Ujian Nasional tidak teliti dalam mengambil naskah soal. Dan dengan begitu, naskah soal tersebut dikembalikan ke Polsek. Naskah soal ujian nasional tersebut tertukar antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Padahal untuk pelajaran bahasa Inggris merupakan soal ujian nasional pada hari kedua, sedangkan bahasa Indonesia merupakan pelajaran ujian nasional di hari pertama. Saat ditemui di sela-sela sidak, Iksan selaku Kepala Dinas Kota Surabaya membenarkan bahwa kejadian tertukarnya naskah soal UNAS di hari pertama dan kedua di sekolah 17 Agustus 1945 Surabaya ini seharusnya Ketua Subrayon dan Panitia Ujian Nasional lebih teliti dan mengecek dulu naskah soal yang akan diambil. Iksan menjelaskan kejadian tertukarnya naskah soal UNAS di hari pertama dan hari kedua belum dibuka dan dibagikan ke siswa. Kejadian tertukarnya naskah soal tersebut baru diketahui ketika ditata di ruang sekretariat SMA tersebut. Iya, Pak Aziz sudah dicek atau belum Pak yang kayak gitu Pak? Sampai tertukar, Pak. Ya, itu semua pengepakan dan sebagainya kan sudah dalam pengawasan dari pusat ya. Sudah sampai atau belum ke Diknas ini untuk informasinya seperti ini? Ya, kami sampai siang ini tadi kita hanya mendengar dari beberapa, belum kita masuk ke kita. Mungkin kalau toh itu memang betul tadi disampaikan terjadi, maka paling tidak panitia penyelenggara itu mengamankan mengamankan naskah soal yang tertukar. Ya. Kalau memang terjadi itu. Dan setelah itu baru diganti dengan naskah soal lain. Tapi soalnya sudah jatuh ke situ loh Pak. Ya, masalahnya begini. Otomatis kan ada rentan indikasi Terbaca kebocoran begitu ya. nantinya seperti Jadi itu tadi begini, Guru. rentan kebocoran. Mengapa itu kita melihat Ya. pada waktu penjelasan di pusat itu bahwa dengan paket 20, maka apabila ada satu yang diketahui, maka itu tidak mungkin akan jatuh kepada mereka akan menunjuk kepada seseorang yang menemukan itu. Katakanlah dari 20 yang ketahuan satu ini belum tentu akan bisa jatuh soal itu nanti bahasa Inggris yang kedua. Seberapa optimis Anda mengatakan seperti itu Pak? Karena 20 itu kan kita harus probability-nya. Oke. Kita harus tahu bahwa dia nanti akan jatuh pada soal itu kan juga tidak tahu. Kalau toh itu pas kepada dia, itu kebetulan. Tetapi ini jelas kalau untuk mendapatkan soal yang bocor itu mungkin kecil sekali. Oke, Pak baik, Pak solusinya Zai. ada Walaupun- kayak gini bagaimana Pak? Kejadian itu saya kira bukan hanya di Surabaya. Saya sudah dapat informasi Probolinggo juga terjadi dan sama. Kondisi tadi. Itu bukan tertukar begitu ya, tapi ada soal bahasa Inggris yang tersisip Masuk. masuk Inggris. Oke. di Tumpukan soal ini ya, ditumpukan soal cadangan, ini. Oke. gitu ya, di soal cadangan. Sumatera Utara juga terjadi, juga bahasa Inggris, gitu kan? Tapi kan bahasa Inggris itu keluarnya di Hari kedua. hari kedua. Sedangkan ini kan baru hari pertama. Di hari pertama ini kan bahasa Indonesia yang tidak boleh, guru yang tidak boleh bertugas untuk menjaga pada hari ini adalah guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Inggris boleh, kan gitu. Ya. Tapi kalau soal bahasa Inggris yang Yang tertukar otomatis nanti beda artinya, lagi. Tadi kan pertanyaannya kan bahwa sulit seperti yang dikatakan Pak Aziz, betul. Tapi ada kemungkinan itu bocor, itu mungkin sekali gitu. Karena soal bahasa Inggris terbuka pada hari ini. Bahwa kemudian apakah anak yang dapat itu atau guru yang dapat itu bisa menyalurkan ini kepada anak yang nantinya dapat kode yang sama dengan Iya. soal yang tersisip. Sulit, itu betul. Oke. Tetapi secara legal formalnya ujian itu sudah tidak tepat. Nah, ini semua karena kembali lagi pada soal sentralistiknya tadi gitu ya. Maka harus segera ditinjau itu. gitu Tinjaunya kan, bagaimana soal Pak UN Zainal itu. dari Komisi E? ya Apakah hari ini juga sempat sidak begitu, Pak? sampai dengan tadi sore kita sempat komunikasi dengan Dinas Pendidikan Iya. Provinsi karena tadi kebetulan kita harus mengikuti paripurna
karena ada pada rapat paripurna. Besok pagi kita sudah membagi per lokasi-lokasi. Kita sudah membagi beberapa lokasi. Mempermasalahnya kan begini kan, ini kan saya katakan bahwa parsial, dan saya lebih cenderung bahwa apa yang dilakukan oleh Dignas Jawa Timur ini seharusnya kan sudah ada bentukan posko-posko dan sebagainya. Mestinya ini laporan kan sudah harus masuk semuanya. Kan? Seharusnya hari ini udah masuk. Seharusnya sudah masuk, karena bagaimanapun juga tidak mungkin lah. Sekarang ini kan kalau kita minta kepada Dinas Pendidikan dan kepada SKPD yang ada di jajaran Komisi E, jangan sampai kita lebih cepat wartawan, jangan sampai kita lebih cepat televisi daripada Tapi kondisinya hari ini mah lebih cepat wartawan Pak Aziz, bagaimana Pak? Katanya harus cepat sigap tanggap gitu loh Pak Aziz. Enggak, artinya memang mungkin saja Pak Aziz dalam perjalanan mungkin kan itu biasanya kan ada berita-berita acara Pak Betul, ya. betul, Setiap ada laporan mengenai masalah itu pasti ada berita acara kan. Apalagi ini sekarang kan seperti tadi dikatakan bahwa soal bahasa Inggris yang dibuka duluan, padahal bahasa Inggris bukan hari tadi kan. Itu kan masih hari Tapi kemudian. kalau soal nyisipnya soal itu bukan tanggung jawabnya Dinas Pendidikan Jawa Sama Timur. sekali. Ya. Distributor mungkin. Pusat. Dalam hal ini Kemendikbud yang harus bertanggung jawab karena pengepakan dan sebagainya itu Diatur ditangani pusat. pusat gitu loh. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin ini kan informasi semacam itu diharapkan Kemendikbud lebih cepat menerima. Oleh sebab itu Agar tadi lebih cepat sarannya di-follow Pak up Anu ke kan ada pusat, posko-posko gitu kan. tadi. Oke. Ya kan? Tapi saya ingin tegaskan bahwa penyisipnya soal yang mestinya untuk besok dan sebagainya itu bukan tanggung jawab. Dan ini sebenarnya bukan terjadi tahun ini saja. Tahun-tahun yang lalu begitu. Yang saya aneh begini, pada ujian hari ketiga itu tidak ada kesisip soal yang hari kedua. Kenapa harus hari pertama? Nggak ada. Selalu Hanya hari pertama. hari-hari berikutnya gitu Iya. loh. Itu tahun lalu terjadi begitu. Baik, Pak Aziz, ini apakah mungkin Pak nantinya akan dilakukan sampai di tingkat provinsi akan dilakukan pengecekan ulang begitu atau bagaimana Pak? Ya tentunya pengecekan akhir itu ada di sekolah. Kita kan tidak boleh membuka amplop pada waktu awal. Disegel Jadi soalnya di lak ya. Oke. Itu baru ketahuan kalau pada Di sekolah. waktu hari hanya. Jadi sehingga apakah terselip atau tidak itu setelah nanti pelaksanaan penyelenggaraan UN itu. Jadi pada hari itu baru diketahui. Selama ini kalau kita antisipasi kita aja pada di amplop sudah jumlahnya sama, sekolah penyelenggara berapa, itu aja sebatas itu. Tapi kalau isinya kita tidak bisa mengetahui bahwa ini sejauh mana kekeliruan itu, kita Meskipun namanya tidak boleh trennya buka. hanya di awal-awal Iya, ujian di saja. awal-awal. begitu. Cuman kadang-kadang gitu ya persepsi masyarakat itu kemudian kalau itu terjadi di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Jawa Timur yang harus kena, bertanggung yang harus jawab, bertanggung atau jawab pada kabupaten pusat. kota. Iya. Ya ini perlu diketahui. Oleh sebab itu jadikan ini momentum untuk kita ini menuntut supaya otonomi pendidikan itu segera dilakukan. Saya kira ini juga tergantung dari Komisi DPRD Jawa Timur untuk segera mendesak Pak Gubernur. Baik ya, Mas Sulis, gitu. Mas Zainal bisa nggak Pak di follow up Pak? Kalau kita itu intens mengenai masalah itu, salah satu contoh ketika kita berbicara mengenai masalah RSBI ya kan, kita alhamdulillah RSBI itu sampai sekarang itu dibubarkan lah, artinya kan Percobaan nggak ada- gagal lagi mungkin nggak- seperti itu. nggak ada lagi mengenai masalah RSBI. Khusus mengenai masalah UNAS, kita sudah beberapa kali ketemu dengan Kementerian Pendidikan di tingkat pusat, karena ini adalah merupakan kebijakan nasional dan pengkajiannya pun juga yang saya tahu bahwa yang saya ingat dari jawaban dari Kementerian Pendidikan di tingkat pusat itu bahwa tidak ada parameter yang bisa dilakukan sampai dengan saat itu. Jadi parameter yang bisa dilakukan untuk mengukur mulai dari sekolah ini termasuk gurunya, infrastruktur barangkali mungkin juga dan juga siswanya dan sebagainya. Ini yang bisa dijadikan ukuran itu nggak ada. Oke. Nah, Sampai kendati sejauh pun- ini yang mereka lakukan apa dong Pak? Kendati pun nilai sekarang ini yang bisa dirundingkan kepada kita sekarang ini kan sudah mengalami penurunan. Iya. Kalau dulu UNAS adalah 100%, sekarang ini kan sudah 60%. 60% itu adalah UNAS, 40%-nya itu adalah ujian sekolah. Itu pun tidak masuk akal. Nah, Karena Saya punya hitungannya. Sekarang begini deh, bagaimana sekolah hanya diberi bobot 40%. Pengamatan sekolah terhadap anak-anak ini 3 tahun. Diberi bobot untuk Hanya boleh 40%. meluluskan bobotnya hanya 40%. Seharusnya sebaliknya, Sementara Pak. UN, yang itu yang bikin Jakarta sana, nggak tahu apa-apa tentang anak-anak Jawa Timur, gitu ya. Dia minta bobot 60%. Nggak adil sama sekali. Baik, kita jadi nanti tahan dulu. harus ada perubahan dari bobot itu sendiri. Ya, memang, Mas Sulis. ya. Kira-kira berapa Pak? Berapa persen? Nanti kita tahan Bagi dulu saya nanti, hanya Om. untuk pemetaan. Oke. Tidak boleh Pemetaan. Tapi Tapi UNAS begini. bukan penentu Pak Zainal. Pak, Ya. yang terpenting dulu bahwa kita harus ingatkan juga kepada adik-adik kita yang sekarang ini masih melaksanakan ujian nasional Oh, iya, bahwa
pembicaraan kita ini semata-mata hanya untuk ke depan. Ke depan. Oke. Kalau Bukan sekarang yang untuk sudah kita jalani, Iya. ayo kita lanjutkan. Kita berharap bahwa ini Iya. bukan hanya terobosan percobaan Iya, saja. ini saya penasaran nih Pak Zainal, ada nggak sih Pak sambatan dari warga begitu Pak, Keluhan-keluhan seperti itu, Pak. terkait dengan 20 paket soal ini sendiri? Mungkin kekhawatiran orang tua atau bagaimana begitu? Ya, kalau beberapa hari kemarin itu kan memang kan bukan mengenai masalah 20 paket, tapi kan bagaimana kita itu kan ya sama dengan Pak yang disampaikan oleh Pak Suris tadi kan, apakah nggak bisa kita mengusulkan bahwa yang namanya UNAS ini harus dihapus dan sebagainya. Itu hampir semua masyarakat, apalagi lebih-lebih kemarin Ya. ketika saya reses, saya kebetulan dapil di Dapil Madura, itu rata-rata mereka itu stres. Stresnya itu apa? Jadi akhirnya sekarang ini kan, kalau saya mengatakan bahwa mana lebih banyak antara manfaatnya dengan mudaratnya, mungkin akan lebih banyak mudaratnya dari segi bimbingan agama. Bagaimana enggak? Bolpen, pensil itu harus masuk ke dicelupkan ke airnya Pak Kiai. Oke. Dan itu harus ditiup dulu oleh Pak Kiai dan sebagainya. Oke. Jadi akhirnya hal-hal yang tidak rasional itu yang dilakukan. Nah, ya, hal yang seperti ini, pertanyaannya sekarang itu apakah pemerintah pusat itu tetap akan memberikan hal yang seperti itu gitu loh. Bahkan kan ini kan sebenarnya racun bagi anak-anak Iya. didik kita kan, Baik. bukan hal yang terbaik sebenarnya. Pak Ajis kayak gini Seperti sempat itu. diajukan ke pusat nggak sih Pak? Kondisi Jawa Timur seperti ini loh, seperti itu Pak. Jadi sebetulnya kalau evaluasi tentang bagaimana pusat itu belum pas atau kita memang kapasitasnya tidak di situ. Kita dinas pendidikan kita melaksanakan apa menjadi kebijakan pusat. Hanya mengikuti saja. seperti Mengikuti itu, Pak. aja. Oke. Nah, kalau hal-hal sebetulnya apa dikatakan Pak Arifin tadi bahwa sebetulnya semacam UN atau Eptanas yang dulu kita lakukan sebetulnya merupakan hal yang biasa. Kenapa sekarang ini menjadi sesuatu yang menjadi spektakuler? Karena boleh Padahal saya dulu katakan itu- bahwa banyak sekali percobaan di sini Pak. Tahun ini kayak gini, tahun berikutnya lagi tahun seperti depannya, itu. tahun gitu depannya. kan. Bayangkan Pak Asis, sekarang itu air kaki dari ibunya itu harus dimasukkan di dalam tubuh itu harus diminum oleh anaknya. Kalau Coba masih bayangkan. dari ibunya enggak apa-apa, Pak. Nah, Yang iya. lebih parah kalau dari gurunya, Pak. Jadi, Waduh, barangkali kan ini. nggak Sempat tahu, ada kondisi juga ibunya bahwa rangan, pasir juga ibunya ditaruh, rangan atau enggak seperti kita itu. nggak tahu Iya. gitu loh. Baik, Pak Aziz, monggo dilanjutkan lagi Pak. Ya, jadi saya kira kita semua wajib apapun nanti keputusannya dari pusat, apakah itu nanti diteruskan atau tidak, tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru harus memberikan satu pelajaran yang baik bahwa UNAS itu jangan menjadikan sesuatu hal yang menakutkan harusnya, karena itu bagian dari seperti ulangan aja, ulangan di kelas. Itu pun kenapa anak harus takut? Dia kan kalau dia siap, maka dia tidak ada masalah. Intinya balik lagi bagian psikologinya, jujur atau enggak, persiapan atau begitu, tidak. itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulis bahwa kita harus memberikan pembelajaran itu. Kita tidak perlu pandai dulu, kita memberi pembelajaran bagaimana anak itu percaya diri, bagaimana anak itu jujur, bagaimana anak itu melakukan sesuatu yang yang benar. Tapi kan itu sudah diberikan selama 3 tahun itu Pak. Tapi Jadi sekali ini lagi pressure penentuannya sekali hanya ketika 3 tahun. ketika Pressure-nya. pressure Ini ini model ya. UN yang sekarang ini Oke. sangat berbeda dengan tadi yang Anda singgung soal EPTA dan sebagainya. Dulu itu anak lulus dan sebagainya itu ditentukan oleh gurunya sendiri, Oke. oleh ke sekolahnya sendiri. Kalau sekarang UN ini kata orang Kemendikbud nih, staf khususnya Pak Menteri yang namanya Mas Sukemi itu menyatakan UN ini bukan hanya untuk mengukur lulus, tapi ini multimeter katanya. Multimeter Itu untuk untuk apa nih, Pak? mengukur sekolah juga, untuk Gurunya. nyukur daerah juga. Terus apa? Dia berpikir begini, UN itu kalau nilainya jelek itu pasti ada sesuatu yang kurang. Apakah Gurunya. fasilitasnya, terus kualitas gurunya dan Sarana sebagainya. dan prasarana, 8 standar itu loh. Ya. Jadi UN yang hanya sekian hari itu katanya untuk mengukur 8 standar pendidikan yang sudah ditentukan. Ngomong kosong bener Tapi ini gitu seyogianya loh. UN itu harusnya jadi apa sih Pak? Pak Sulis. Pemetaan. Lagi-lagi Jadi, pemetaan. UN itu begitu dilangsungkan, pusat tuh biar tahu. Oh, di seluruh wilayah Indonesia itu pemetaan per daerah paling tidak gitu ya. Misalnya kalau Trenggalek, oh ini kok bahasa Indonesianya lemah kan, intinya- gitu kan. intinya Perbaiki pokoknya ini gitu kan, Provinsi Jawa Timur. perfokusan ada di disinggung, situ kan ya. Oke, baiklah, kita ambilnya Tapi seperti itu. masalahnya mulai UN berlangsung pertama kali sampai sekarang ini daerah belum pernah dapat hasil pemetaan dari pusat, itu belum pernah Oke. sekalipun gitu. Oke Pak Sulis. Ada laporan-laporan yang dibawa oleh Diknas ke pusat nggak sih Pak? Aziz. Seputar di keluhan-keluhan dari masyarakat seperti itu. Dalam Melaporkan keluhan yang ada. Iya, jadi dalam rakor biasanya di tingkat pusat melibatkan dari semua provinsi, Kepala Dinas Pak Harun itu selalu menyampaikan hal-hal yang terjadi pada
pengalaman yang sudah. Mesti disampaikan. Sebagian besar. Saya Jawa Timur seringkali memberikan masukan kepada pusat. Tapi ada perbaikan nggak kira-kira di dalam? Tentunya turunnya itu kan menjadi kebijakan. Kita kan tidak bisa bahwa apa yang Dan kebijakan harus mutlak dilakukan ya, seperti itu kebijakan dari. kalau sudah turun harus dilakukan. Pak Sulis, ini apakah kawan-kawan Dewan Pendidikan Jatim pernah Pak mencoba untuk memberikan masukan berdasarkan fakta yang sudah dihimpun? Saya kira cukup sering gitu kan. Susahnya itu kan begini, di dalam perundang-undangan itu memang ada keharusan Dewan Pendidikan itu harus ada. Cuman yang harus disadari sekarang adalah Dewan Pendidikan itu ada itu masih belum sepenuhnya bisa difungsikan sesuai tujuan undang-undang, tapi hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan undang-undang, gitu kan, sehingga kita tidak punya misalnya wewenang untuk eksekusi dan sebagainya kan nggak ada. Kita ini hanya mengkritisi, kita ini hanya punya dua hak menurut saya gitu ya. Satu, hak untuk menyuarakan apa yang terjadi, mengkritisi yang terjadi. Nah, yang kedua ini yang parah, hak eksklusif ini, hak untuk tidak didengarkan. Oh, itu eksklusif. Oke, karena sudah memberikan masukan seringkali begitu ya Pak ya. Baik, tapi